Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Permata Putri. Di sini saya akan menjelaskan model transportasi metode stepping stone. Metode stepping stone. Metode stepping stone atau batu loncatan adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi atau biaya pabrik dan biaya transportasi dengan cara trial and error atau coba-coba untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal. Pada metode ini terdapat proses evaluasi variabel yang memungkinkan terjadinya perbaikan solusi dan kemudian mengalokasikan secara ulang. Patokan pengisian sel pada tabel alokasi awal didasarkan pada metode Northwest Corner. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jalur stepping stone. Yang pertama, jalur tertutup tidak mementingkan penentuan arah yang akan digunakan, baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam. Yang kedua, kotak kosong hanya memiliki satu jalur tertutup. Yang ketiga, jalur hanya mengikuti kotak terisi atau terjadi perubahan arah, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Yang keempat, dalam penyusunan jalur tertutup dapat melewati kotak terisi maupun kotak yang kosong. Yang kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Yang keenam, sebuah penambahan dan sebuah pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Tujuan dari metode stepping stone adalah untuk mengalokasikan ulang barang ke suatu tempat kosong dengan mempertahankan kendala dan penawaran. Semua sel yang kosong dievaluasi dengan cara yang sama untuk menentukan apakah sel tersebut dapat menurunkan biaya. Oleh karena itu, menjadi calon entering variable. Entering variable adalah sel kosong yang mempunyai nilai negatif pada jalur penambahan dan pengurangan biaya. Aturan siklus dari metode stepping stone adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu siklus yang merubah pengalokasian tanpa merubah nilai penawaran dan permintaan. Yang kedua, hanya boleh terdapat satu sel kosong atau variabel non-baris yang terlibat dalam satu siklus. Yang ketiga, dalam satu kali siklus diawali dari satu sel kosong dan kembali lagi ke sel kosong tersebut. Yang keempat, hanya boleh ada dua kotak yang berurutan yang terlibat pada baris atau kolom yang sama. Langkah-langkah metode batu loncatan atau stepping stone. Yang pertama, melakukan perumusan masalah dan menentukan alokasi barang dengan menggunakan metode Northwest Corner. Yang kedua, mencari sel yang kosong. Yang ketiga, dari sel yang kosong tersebut, kita dapat memulai loncatan pertama pada sel yang terisi. Di sini, pada langkah ini, ada keterangannya, yaitu yang pertama, loncatan dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal. Yang kedua, tidak boleh meloncat lebih dari satu kali loncatan dalam suatu baris atau kolom. Yang ketiga, loncatan dapat melewati sel lain selama sel tersebut terisi. Yang keempat, setelah melakukan loncatan pada baris, maka selanjutnya meloncat pada kolom atau sebaliknya. Yang kelima, jumlah dari loncatan dari satu sel yang kosong adalah bersifat genap, atau dapat berjumlah sel 4, 6, atau 8, dan seterusnya. Yang keenam, perhatikanlah sesudah sel yang terisi yang akan kita loncati, agar proses tidak terhambat. Yang keempat, langkah perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut, dimulai dari sel yang kosong. Yang kelima, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu dengan memberi tanda positif, selanjutnya negatif, kemudian positif, kemudian negatif, dan seterusnya. Apabila semua telah bernilai positif, maka solusi awal merupakan hasil dari biaya transportasi minimum. Tetapi jika masih terdapat nilai negatif, maka dicari nilai yang paling terkecil atau penghematan yang terbesar. Yang ketujuh, alokasikan produk dari nilai negatif terbesar tersebut dengan melihat langkah pada nomor 4. Tetapi yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat isi sel yang memiliki nilai yang paling kecil. Yang kedelapan, lakukan langkah yang sama dengan mengulang dari langkah nomor 2 sampai hasil penghitungan
biaya tidak ada nilai yang bernilai negatif. Untuk lebih mudahnya, di sini ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik dengan kapasitas 150 ton, 80 ton, dan 70 ton. Hendak mengirim ke 3 pasar yang dengan kebutuhan masing-masing pasar adalah 120 ton, 90 ton, dan 90 ton. Biaya pengiriman itu menggunakan satuan ribuan dari pabrik ke pasar disajikan dalam tabel seperti berikut. Nah, pada langkah yang pertama, kita harus mengalokasikan biaya menggunakan metode Northwest Corner. Nah, di sini sudah ada hasilnya menggunakan metode Northwest Corner. Nah, pada tahap yang pertama ini, yaitu lihat sel yang kosong dari sel kosong tersebut. Kita dapat mulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini ada sel yang kosong yaitu C1, 1C. Di sini selnya kosong. Maka kita mulai dari langkah awalnya yaitu dari 1C, kemudian ke 2C, kemudian ke 2B, kemudian ke 1B. Dan begitu untuk sel yang kosong di sini, 2A. Maka sel 2A ini mengarah ke 2A, ke 1A, kemudian 1B, kemudian ke 2B, kembali lagi ke 2A. Begitu untuk 3A dan 3B. Lakukan penghitungan biaya pada sel yang kosong tersebut. Dimulai dari sel yang kosong, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu dengan menggunakan tanda positif, selanjutnya negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Maka didapatkan hasil yang seperti berikut ini. C1. Pada C1, ini di sini kan ada 5. Untuk C2-nya 2C 12, untuk B2-nya 10, untuk B1-nya 5. Maka yang awalnya yang kosong ini diberi tanda positif ya. Kemudian negatif, positif, dan negatif. Maka didapatkan seperti berikut. 5 dikurangi 12 ditambah 10 dikurangi 5, maka hasilnya min 2. Untuk yang A2 maka di sini 15 ini negatif, untuk 10 ini yang 15 ini positif, yang 10 ini negatif, 5 positif, 10 negatif, maka dia dapat hasil yang seperti berikut ini. Begitu pula seterusnya. Kemudian lanjut ke langkah yang nomor 4. Karena terdapat hasil yang negatif, maka alokasikanlah produk dari nilai negatif terbesar tersebut dengan melihat langkah pada nomor 4 yang tadi sebelumnya. Tetapi yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat isi sel yang memiliki nilai yang paling kecil. Nah, di sini yang paling besar adalah nilai negatifnya pada langkah A3, yaitu min 10. Nah, di sini ada tahap A3. Di sini sel yang kosong, pada tahap A3 ini dia memiliki nilai negatif yang terbesar. Maka kita kurangkan dan tambahkan isi selnya. Jadi di sini pertama kita lihat dulu di siklus ini nilai yang paling terendah adalah 20. Maka semua dijumlah atau dikurangkan dengan nilai 20. Jadi yang pertama di sel A3 ini karena tandanya positif maka ditambahkan 20. Kemudian yang di sel A1 ini yaitu 120 dikurangi 20
B1 30 dikurangi ditambah 20, begitu seterusnya. Sudah ada keterangannya di sebelah kanan. Maka selanjutnya, karena pada tahap pertama masih ada yang bernilai negatif, maka lakukan langkah yang sama dengan mengulang dari langkah yang nomor 2 sampai hasil perhitungan biaya tidak bernilai negatif. Maka di sini kita lanjutkan pada metode stepping stone tahap yang kedua. Di sini setelah mendapatkan hasil ini, kita rubah isi selnya menjadi seperti ini. Setelah dirubah isi selnya, maka kita bisa melakukan langkah metode stepping stone, yaitu loncat batu. Kita meloncat dari satu sel yang kosong ke sel yang sudah ada isinya. Jadi ini sel yang kosong yaitu C1, mulai dari C1 ke C2, kemudian ke B2, kemudian ke B1, dan kembali lagi ke C1. Karena di awal harus positif, maka C1 bernilai positif, C2 bernilai negatif, B2 bernilai positif, B1 bernilai negatif. Maka begitu seterusnya untuk sel-sel yang kosong yang ada pada A2 dan B2, B3, maka dapat diperoleh sebagai berikut yang ada di sebelah kanan dari tabel. Karena nilai yang paling terkecil adalah min 2, maka min 2 yang terjadi pada siklus sel C1, maka kita lihat isi sel yang paling terkecil adalah 40. Semua isi sel yang dilewati oleh siklus tersebut dikurangi atau ditambahkan dengan 40. Di sini karena C1-nya min 2, di sini nilai terkecilnya adalah 40, maka di sini ditambah atau dikurangkan dengan 40, maka didapatkan hasil yang demikian. Karena pada tahap yang kedua ini masih terdapat nilai negatif, maka kita lanjutkan pada stepping stone yang ketiga. Pada tahap ini sama seperti pada tahap yang kedua tadi, kita harus merubah hasil atau sel yang ada di dalam tabel tersebut dengan yang baru. Kemudian baru kita melangkah menggunakan metode stepping stone. Di sini saya mengambil contoh pada sel B3. B3 di sini karena selnya kosong, maka dia meloncat ke A3, ke A1, kemudian ke B1, kemudian ke B3. Di sini karena kita nggak boleh misal pada B3 kemudian ke A3 kemudian ke A2, itu tidak boleh karena A2 di sini kosong, maka kita harus meloncat ke A1. Ini tidak apa-apa karena setelah kita meloncat ke baris, maka kita harus loncat, setelah kita meloncat ke kolom, maka kita harus ke baris, seperti syarat yang sudah dijelaskan pada langkah-langkah tadi di awal. Kemudian maka mendapatkan hasil yang seperti berikut. Karena nilai yang paling terkecil adalah 0 yang terjadi pada siklus sel A2, maka kita lihat isi sel yang paling terkecil adalah 10. Ini di sini siklus A2 yang paling kecil adalah A10, maka dijumlah dan dikurangkan dengan 10 ya, seperti pada langkah-langkah sebelumnya. Maka didapatkan hasil yang demikian. Karena pada tahap ketiga sudah tidak ada nilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa ketika pabrik tersebut akan mengirimkan pupuk dengan pabrik 1 mengirimkan 100 ton pupuk ke pasar A, 10 ton pupuk ke pasar B, 40 ton pupuk ke pasar C,
Sedangkan pabrik kedua mengirimkan 80 ton pupuk hanya ke pasar B, dan pabrik ketiga mengirimkan 20 ton ke pasar A dan 50 ton ke pasar C, dengan jumlah biaya minimum yaitu Rp2.610.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadarwati, NIM 2018-111-2005. Di sini saya akan menjelaskan metode MODI. Metode Modifier Distribution atau MODI. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode stepping stone dan memiliki perbedaan pada letak pelaksanaannya yang lebih cepat dan tepat dibandingkan metode stepping stone. Rumus umum dari metode MODI yaitu RI plus KJ sama dengan CIJ atau UI plus VJ sama dengan CIJ, di mana RI atau UI yaitu nilai baris I, KJ atau VJ yaitu nilai kolom J, CIJ biaya transport per unit dari sumber I ke tujuan J. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode MODI. Yang pertama, menentukan solusi awal menggunakan salah satu metode dari 3 metode yaitu metode least cost, FAM atau northwest corner yang biasanya disebut dengan sudut kiri atas. Yang kedua, menghitung nilai-nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan menerapkan rumus UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang memiliki alokasi atau angka. Yang ketiga, menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan rumus CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ atau CIJ min RI min KJ sama dengan KIJ. Yang keempat, alokasikan sebanyak mungkin pada sel kosong yang menghasilkan biaya terbesar atau KIJ paling negatif. Alokasikan sesuai lintasan pada metode stepping stone untuk sel yang terpilih. Yang kelima, jika nilai KIJ masih ada yang negatif, maka ulangi langkah 2-4 hingga menghasilkan nilai KIJ yang positif. Contoh soal. Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik dengan kapasitas 150 ton, 80 ton, dan 70 ton, hendak mengirim ke 3 pasar dengan kebutuhan masing-masing pasar adalah 120 ton, 90 ton, dan 90 ton. Biaya pengiriman ribuan dari pabrik ke pasar disajikan dalam tabel berikut. Ini merupakan tabel biaya dari pabrik 1 ke pasar A sebanyak 10. Ini semua dalam satuan ribu. Tentukan penyelesaian menggunakan metode MODI. Yang pertama, gunakan salah satu metode dari metode least cost, FAM, atau northwest corner. Di sini akan menggunakan metode northwest corner atau disebut dengan sudut kiri atas. Jadi yang pertama, northwest corner itu membandingkan dari pojok kiri atas. Dari kotak di sini, pojok kiri atas yaitu yang ini. Jadi membandingkan antara 120 dengan 150. Yang terkecil yaitu 120, maka 120 ada di sini. Ini kosong karena permintaannya hanya 120. Yang 150 dikurangi dengan 120, maka sini adalah 30. Dari kotak ini, sudut kiri atasnya yaitu yang ini. Maka antara 90 dengan 30 yang lebih kecil yaitu 30. Di sini 30, sini kosong karena di sini sudah pas 150. 90 dikurangin yang di sini tadi 30 jadi 60. Jadi di sini 60. Dari keempat ini yang sudut kiri atasnya yaitu yang di sini. Maka 60 dengan 80. Yang kecil yaitu 60, maka 60 taruh sini. Ini sudah kosong. 80 dikurangin tadi di sini 60, maka hasilnya 20. Tinggal 2 kotak. 2 kotak ini langsung aja dimasukkan angkanya, yaitu di sini 20 dan di sini 70. Jadinya seperti ini.
Yang kedua, menghitung nilai UI dan VC atau RI dan KC pada sel yang memiliki alokasi atau angka menggunakan rumus UI plus VC sama dengan CIC. Jadi langkah selanjutnya yaitu menghitung menggunakan rumus ini, UI plus VC sama dengan CIC pada sel-sel yang ada angkanya seperti 1A, 1B, 2B, 2C, dan 3C. Misalkan U1 sama dengan 0. Jadi 1A, U1 ditambah VA sama dengan CIC. CIC-nya yaitu 10. Maka U1-nya tadi 0 ditambah VA sama dengan 10, VA-nya 10. 1B, U1 ditambah VA ditambah VB sama dengan CIC-nya 5. Maka 0 ditambah VB sama dengan 5. VB sama dengan 5. 2B yaitu U2 ditambah VB, CIC-nya 10, maka U2 ditambah VB-nya tadi 5 sama dengan 10, U2 sama dengan 5. 2C yaitu U2 ditambah VC, CIC-nya 12. U2-nya 5 ditambah VC sama dengan 12, VC sama dengan 7. 3C yaitu U3 ditambah VC, CIC-nya 10. U3 ditambah VC-nya 7 sama dengan 10, U3 sama dengan 3. Maka di sini tabel di bawahnya sudah ada U1, U2, U3, VA, VB, VC, di mana U1-nya 0, U2-nya 5, U3-nya 3, VA-nya 10, VB-nya 5, dan VC-nya 7. Yang ketiga, menghitung perubahan biaya KIC untuk setiap sel kosong menggunakan rumus CIC min UI min VC atau CIC min RI min KC sama dengan KIC. Dari sel-sel yang kosong ini kita hitung menggunakan rumus yang tadi, kan 1C, berarti U1 min CIC, nilai biayanya CIC min U1 min VC, ini VC, sama dengan 5 min 0 min 7 sama dengan min 2, 2A, C2A min U2 min VA sama dengan 15 min 5 min 10, yaitu 0. Yang 3A, C3A min U3 min VA sama dengan 3 min 3 min 10, yaitu min 10. 3B yaitu C3B min U3 min VB sama dengan 9 min 3 min 5, itu 1. Langkah keempat, karena nilai KIC masih ada nilai negatif yaitu min 2 dan min 10 pada sel 1C dan pada sel 3A, maka ambil negatif yang terbesar yaitu min 10 yang digunakan sebagai variabel masuk. Lalu langkah selanjutnya yaitu menggunakan metode stepping stone pada sel yang terpilih yaitu 3A. Metode stepping stone sudah dijelaskan sebelum metode Modi. 3A ini tadi sebagai variabel masuk, jadi menggunakan metode stepping stone dari 3A ke 1A, ke 1B, ke 2B, ke 2C, ke 3C, lalu ke 3A. Di dalam sel tersebut, angka yang terkecil yaitu dari angka 120, 30, 60, 20, 70, ini yang terkecil yaitu 20. Jadi angka yang terkecil yaitu 20, maka dari variabel masuk tadi itu plus, min, kembali lagi ke plus. Maka 3A 0 ditambah angka yang terkecil yaitu 20 sama dengan 20, 1A yaitu 120 min 20 hasilnya 100. 1B yaitu 30 ditambah 20 yaitu 50, 2B 60 dikurangin 20 yaitu 40, 2C 20 ditambah 20 yaitu 40, 3C 70 dikurangin 20 sama dengan 50. Karena tadi masih ada nilai KIC yang negatif, ini KIC nya kan masih negatif, maka ulangi lagi langkah kedua hingga keempat sampai mendapatkan nilai KIC yang positif. Berikut adalah tahap selanjutnya dengan menggunakan rumus UI plus VC sama dengan CIC. Misalkan U1 nya 0 nih. Jadi angka yang tadi yang sudah didapatkan ini masuk, ini angka yang baru lagi, jadi masuk ke tabel yang ini.
100, 50, 40, 40, 20, dan 50. Nanti ini dicari U1, U2, U3, VA, VB, sama VC dengan rumus U1 plus VC sama dengan CIC. Misalkan U1-nya 0. Kenapa kok 0? Karena udah dari sananya kalau pakai metode modi U1 itu 0. Misalkan 0. 1A yaitu U1 plus VA, CIC-nya 10. 0 plus VA sama dengan 10, VA-nya 10. 1B, U1 plus VB, CIC-nya 5. 0 plus VB sama dengan 5, VB-nya 5. 2B, U2 ditambah VB, CIC-nya 10. U2 ditambah VB-nya tadi 5 sama dengan 10, U2-nya 5. 2C, U2 ditambah VC, CIC-nya 12. 5 ditambah VC sama dengan 12, VC-nya 7. 3A, U3 ditambah VA, CIC-nya 3. U3 ditambah 10 sama dengan 3, U3 sama dengan min 7. Lalu pada baris dan kolom baru, alokasikan angka diganti menggunakan hasil yang sudah ditemukan pada langkah 4. Langkah 4 yang ini diganti sama ini, maka akan didapatkan seperti ini. 1A-nya 100, 1B-nya 50, 2B-nya 40, 2C-nya 40, 3A-nya 20, 3C-nya 50. Dengan U1 0, U2 5, U3 min 7, VA-nya 10, VB-nya 5, dan VC-nya 7. Hitunglah perubahan biaya pada KIJ pada sel yang kosong menggunakan rumus CIJ min UI min VC sama dengan KIJ, atau CIJ min RI min KJ sama dengan KIJ. Menggunakan sel yang kosong, yaitu yang kosong 1C, 2A, dan 3B. 1C, C1C min U1 min VC, ini maaf ini sebenarnya VC, sama dengan biaya dari 1C yaitu 5, min U1 nya 0, VC nya 7, sama dengan min 2. 2A, C2A min U2 min VA sama dengan 15, min 5, min 10 sama dengan 0. 3B nya, C3B min U3 min VB sama dengan 9, dikurangin min 7 dikurangin min 5 sama dengan 11. Karena nilai KIJ masih ada yang negatif, yaitu min 2 pada sel 1C, maka min 2 yang digunakan sebagai variabel masuk. Lalu langkah selanjutnya yaitu menggunakan metode stepping stone pada sel yang terpilih, yaitu 1C. Ini sebagai variabel masuk yang tandanya plus, lalu ke 2C, ke 2B, ke 1A, kembali lagi ke 1C. Ini plus, minus, plus, minus. Di dalam sel tersebut angka yang terkecil yaitu 40, maka 1C 0 plus 40 sama dengan 40, 2C 40 min 40 sama dengan 0, 2B 40 plus 40 sama dengan 80, 1B 50 min 40 sama dengan 10. Karena tadi masih ada nilai KIJ yang negatif, ini nilai KIJ-nya masih ada yang negatif, maka ulangi lagi langkahnya dengan menggunakan rumus UI plus VC sama dengan CIJ. Misalkan U1 sama dengan 0. Ini dari sini ya, ini 1A, 1B, 1C, 2B, 3A, sama 3C. Menggunakan rumus ini. 1A, U1 plus VA, CIJ-nya 10, 0 ditambah VA sama dengan 10, VA-nya 10. 1B, U1 ditambah VB, CIJ-nya 5, 0 ditambah VB sama dengan 5, VB-nya yaitu 5. 1C, U1 plus VC, CIJ-nya 5, 0 ditambah VC sama dengan 5, VC-nya 5. 2B yaitu U2 ditambah VC, CIJ-nya 10, U2 ditambah VB-nya tadi 5 sama dengan 10, U2 sama dengan 5. 3A, U3 ditambah VA, CIJ-nya 3, U3 ditambah VA-nya tadi 10 sama dengan 3, U3 sama dengan 7. Lalu pada barisan kolom baru alokasikan angka diganti menggunakan hasil yang sudah ditemukan pada langkah sebelumnya. Jadi ini yang 1B, 1C, 2B, 2C diganti menggunakan ini, sedangkan jika tidak dilewati stepping stone maka angkanya akan tetap. Jadi 1A-nya 100, 1B-nya 10, 1C-nya 40, 2B-nya 80, 3A-nya 20, 3C-nya 50 dengan U10, U25, U3 min 7, VA-nya 10, VB-nya 5, VC-nya 7.
Hitunglah perubahan biaya pada KIJ pada sel yang kosong menggunakan rumus CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ atau CIJ min RI min KJ sama dengan KIJ. Sel yang kosong yaitu 2A, 2C, dan 3B. 2A, C2A min U2 min VA sama dengan C2A-nya 15, U2-nya 5, VA-nya 10, KIJ-nya 0. 2C, C2C min U2 min VC sama dengan 12 min 5 min 5 sama dengan 2. 3B, C3B min U3 min VB sama dengan 9 dikurangi min 7 dikurangi 5 yaitu 11. Karena nilai KIJ di sini sudah tidak ada yang negatif, maka tabel di bawah ini merupakan solusi yang sudah optimal. Maka tabel yang ini itu sudah optimal dengan 1A 100, 1B 10, 1C 40, 2B 80, 3A 20, 3C 50 dengan biaya minimumnya yaitu 100 dikali biaya pengirimannya 10 dalam satuan ribu, 10 ditambah 10 dikalikan 5 ditambah 40 dikalikan 5 ditambah 80 dikalikan 10 ditambah 20 dikalikan 3 ditambah 50 dikalikan 10, hasilnya 2610, 2610. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga pabrik tersebut akan mengirimkan pupuknya dengan pabrik 1 mengirim 100 ton pupuk ke pasar A, 10 ton pupuk ke pasar B, 40 ton pupuk ke pasar C. Pabrik 2 mengirim 80 ton pupuk hanya ke pasar B, dan pabrik 3 mengirim 20 ton ke pasar A dan 50 ton ke pasar C dengan jumlah biaya minimumnya yaitu 2.610. Saya Widya Sri Bisono dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metode FAM. Metode Vogel Approximation atau FAM. FAM merupakan solusi yang lebih baik, lebih mudah dan efektif dibandingkan dengan metode yang lain untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaan menggunakan metode FAM sebagai berikut. Ya, langkah pertama, menyusun kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber daya dan biaya ke dalam tabel. Kedua, menghitung biaya penalti atau opportunity cost dengan mencari selisih dari biaya terendah pada baris atau kolom terhadap biaya terendah berikutnya pada baris atau kolom. Jadi kita mencari dua biaya terendah dalam baris atau kolom tersebut. Yang ketiga, memilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Nah, jika terdapat biaya penalti pada baris atau kolom tersebut sama, kalian bisa memilih secara sembarang. Yang keempat, dari sel yang sudah dipilih, mengalokasikan sebanyak mungkin dengan biaya transportasi terendah pada baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Nah, selanjutnya, langkah kelima, menghilangkan baris atau kolom terpilih atau yang sudah terpenuhi. Langkah keenam, mengulangi langkah 2-5 hingga seluruh permintaan dan kapasitas teralokasi. Langkah ketujuh, menghitung total biaya minimum transportasi. Untuk lebih mudahnya, kalian nanti bisa lihat di contoh soal. Selanjutnya, metode FAM mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu metode FAM lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur biaya transportasi dari berbagai sumber ke daerah tujuan. Dan hasil analisa dari metode FAM sudah sangat optimal dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Rumitnya proses iterasi adalah kekurangan dari metode FAM, karena semua produk yang dialokasikan harus diuji apakah sudah memiliki nilai yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa total biaya benar-benar minimum. Berikut adalah contoh soal. Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik dengan kapasitas 150 ton, 80 ton, dan 70 ton hendak mengirim ke 3 pasar dengan kebutuhan masing-masing pasar adalah 120 ton, 90 ton, dan 90 ton. Biaya pengiriman berupa ribuan dari pabrik ke pasar disajikan dalam tabel berikut. Berikut adalah tabel formulasi masalah. Pabrik 1, 2, 3 dan juga pasar ABC dengan biaya transportasi sebagai berikut, biaya permintaan sebagai berikut, dan penawaran sebagai berikut. Maka solusinya adalah solusi yang pertama pada tabel alokasi awal, kita mencari selisih dari masing-masing baris dan juga masing-masing kolom. Untuk baris pertama, selisihnya adalah
5 dari 10 dikurangi 5, baris kedua 10 dan 12 selisihnya adalah 2, baris ketiga 3 dan juga 9 selisihnya adalah 6, kolom A 10 dan juga 3 selisihnya adalah 7, kolom B 5 dan juga 9 selisihnya adalah 4, kolom C 5 dan juga 10 selisihnya adalah 5. Selanjutnya kita lihat selisih yang paling besar, yaitu 7 pada kolom A. Sehingga kita cari biaya terendah pada kolom A. Biaya terendahnya adalah 3. Sehingga kita akan mengalokasikan pada kolom A baris ketiga. Di sini kita lihat ada penawaran 70 dan juga permintaan 120. Maka kita alokasikan 70 di sini. Jika kita alokasikan 120, maka berlebihan untuk baris ketiga karena di sini permintaannya adalah 70. Sehingga kita alokasikan 70 sehingga baris 3 teralokasikan atau terpenuhi. Selanjutnya, untuk tabel alokasi kedua, kita menghilangkan baris ketiga karena baris ketiga sudah terpenuhi. Kita mencari selisih dari baris pertama, 10 dan juga 5 selisihnya adalah 5, baris kedua selisihnya adalah 2, kolom A selisihnya adalah 5, kolom B selisihnya adalah 5, kolom C selisihnya adalah 7. Selanjutnya, selisih terbesar adalah 7 pada kolom C. Kita lihat biaya terendah pada kolom C adalah 5. Di sini kita alokasikan 90 karena jika kita alokasikan 150 di sini, maka tidak dapat terpenuhi untuk kolom C. Karena di sini kolom C permintaannya adalah 90. Maka kita alokasikan 90 sehingga kolom C teralokasikan. Selanjutnya, pada tabel alokasi ketiga, kita menghilangkan kolom C, sehingga tersisa baris 1 dan 2, kolom A dan kolom B. Kita mencari selisih dari masing-masing baris dan masing-masing kolom. Untuk baris pertama selisihnya 5, baris kedua selisihnya adalah 5, kolom A selisihnya adalah 5, kolom B selisihnya adalah 5. Karena selisihnya sama, maka kita ambil sembarang. Kita ambil pada baris pertama. Di sini. Kita lihat biaya terendah adalah 5 terdapat pada kolom B. Sehingga kita akan mengalokasikan dana terhadap baris ke-1 kolom B. Di situ kita alokasikan 60 karena tadi kita sudah mengalokasikan pada kolom C baris pertama yaitu 90. Ini. Kita sudah mengalokasikan 90 pada kolom C baris pertama. Sehingga 150 dikurangi 90 sama dengan 60. Maka baris ke-1 teralokasikan atau terpenuhi. Sehingga kita juga bisa mengalokasikan di sini kita menaruh nilai 30. Dari 90 dikurangi 60 sama dengan 30. Maka kolom B teralokasikan atau terpenuhi. Sehingga pada tabel alokasi keempat tersisa baris ke-1, baris kedua, kolom A. Di sini selisihnya adalah 10, untuk baris ke-1, baris kedua adalah 15, dari kolom A adalah 5. Sehingga kita melihat selisih yang paling besar, di sini adalah 15, maka kita alokasikan pada baris kedua. Di situ kita alokasikan 50. Mengapa 50? Karena tadi kita pada baris pada kolom A kita sudah mengalokasikan 70. Pada kolom A baris ketiga, maka 120 dikurangi 70 sama dengan 50. Sehingga didapatkan tabel alokasi akhir seperti berikut. Nah, ini. Setelah kita bisa melihat tabel alokasi akhir, kita bisa menghitung biaya minimum. 5.000 dikali 60 ditambah 5.000 kali 90 ditambah 15.000 kali 50
ditambah 10.000 kali 30 ditambah 3.000 kali 70, maka hasil biaya minimumnya sama dengan 2.010.000. Jadi, total biaya transportasi minimum adalah 2.010.000. Sekian.